Nah, kali ini kita perkuliahan pengembangan sumber daya air. Kita belajar tentang bagaimana merencanakan PLTA ya. Perencanaan PLTA. Ya. Kita akan merencanakan PLTA. Pembangkit listrik tenaga alam, bukannya tenaga air ya. Oke. Pembangkit listrik tenaga air. Oke. Nah, dalam perencanaan PLTA itu ada beberapa langkah ya, langkah-langkah dalam perencanaan PLTA. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data-data hidrologi. Selain mengumpulkan data hidrologi juga kayak data-data geometri peta topografi juga kita perlu ya. Perlu selain data hidrologi, kita perlu juga data-data topografi dan sebagainya. Nah, itu maksudnya supaya kita bisa mendapatkan data ya, data tersebut kita bisa bikin perpanjang lagi secara simulasi atau stokastik ya. Oke. Kemudian yang berikut kita membuat rencana awal semua instalasi ya, perkiraan biaya untuk PLTA ya. Perkiraan biaya untuk PLTA ya. Selamat sore, saya tahu nanti hadir Pak atau tidaknya itu sebentar, baru kita absen. Untuk sekarang kalian ikut saja perkuliahannya, saya sambil pantau juga kalian keluar masuk nih. Nanti masalah hadir itu saya yang kasih kalian hadir atau tidak ya. Saya juga pantau nih kalian keluar masuk atau tidaknya ya. Intinya kalian nonton saja. Selamat sore sebelum kita kuliah. Nanti kalau ada yang tidak jelas, nanti kalian bisa bertanya saya secara langsung ketemu di kampus atau di sini juga bisa, atau nanti kita bahas di pertemuan berikut. Oke. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah tetapkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Kebutuhan beban sebenarnya saat maksimum. Kemudian yang itu biasanya kebutuhan itu dalam kita hitung kilowatt hour-nya, kemudian horsepower-nya kayak gitu. Kemudian yang berikut pemilihan proyek ya, atau pekerjaan layak. Jadi kita akan merencanakan, misalnya kita merencanakan sebuah PLTA, kita juga merencanakan misalnya buat pipa penstock. Misalnya kita rencanakan pipa yang paling ekonomis untuk kita pakai gitu. Nanti sebentar kita belajar sampai di pipa penstock, sampai di merencanakan ekonomis pemilihan pipa ya. Nanti kalau untuk water hammer dan sebagainya, kita hanya sampai di analisis biaya. Untuk water hammer dan sebagainya, akibat pukulan dan sebagainya nanti kita pelajari di pertemuan yang berikut ya. Oke. Kemudian yang kelima itu kita membandingkan rencana terbaik dari beberapa tempat gitu. Dari beberapa tempat. Kemudian yang keenam, bandingkan biaya PLTA tersebut dengan atau terhadap suatu pembangkit yang sepadan. Misalnya kita membandingkan dengan PLTU gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, bila PLTA lebih menguntungkan daripada PLTU, lanjutkan dengan perencanaan instalasi PLTA yang lebih terperinci lagi. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikut, kita sebelum merencanakan PLTA, kita perlu tahu juga tentang jenis-jenis PLTA. Secara umum itu bedanya tinggi jatuh rendah, tinggi jatuh menengah, dan tinggi jatuh tinggi. Dalam tugas yang saya sudah kasih untuk kalian presentasi dan akhirnya tidak jadi itu, saya harap kalian sudah itu ya, saya sudah baca, dan untuk jenis-jenis PLTA itu sudah tercantum dalam situ ya, karena itu termasuk dalam perencanaan PLTA. Beda tinggi jatuh rendah, tinggi jatuh menengah, dan tinggi jatuh tinggi itu yang paling signifikan ya, beda tinggi jatuhnya. Itu yang tinggi jatuh rendah itu antara 16,5 meter dan di bawah 16,5 meter. Tinggi jatuh menengah itu antara 50 sampai 16,5 sampai 66 meter. Tinggi jatuh tinggi ya 66 meter dan seterusnya sampai dengan 1650-an meter seperti itu ya. Kemudian jenis PLTA juga bisa dibedakan dari jenis lokasi dan klasifikasi.
Gitu ya. Kita lanjut next. Nah, ini sketsa perencanaan PLTA ya. Sketsa perencanaan PLTA. Kemudian yang paling kita perlu ketahui di sini juga ini adalah tinggi ya, tinggi jatuh biasanya ini. Dia lurusnya sama ini tinggi jatuhnya seperti itu. Untuk mencari tinggi jatuh biasanya disimbolkan dengan H ya. Kemudian ada turbin. Ini penting dalam sketsa PLTA itu turbin, generator, tinggi jatuhnya, ini damnya seperti ini, dan pipa pesat atau penstock ya. Nah, lanjut. Nah, dalam perencanaan PLTA itu yang paling penting kita ketahui pertama adalah kapasitas dari perencanaan PLTA ya. Kapasitas perencanaan PLTA. Nah, itu dirumuskan dengan P sama dengan ini konstanta ya. 9,8 ini konstanta. P sama dengan 9,8 dikali dengan faktor efisiensi dikali dengan debit. Debit ini biasanya kita dapatnya dari data ya. Debit dikali dengan tinggi jatuh efisiensi. Oke. Nah, coba saya kecilin dulu suaranya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, perencanaan atau penentuan diameter pipa. Yang berikutnya kita merencanakan atau menentukan lebar diameter pipa ya. Perhitungan diameter pipa itu kita menggunakan rumus empiris, menggunakan rumus Dalan ya. Itu D sama dengan 0,176 dikali P ini kapasitas ya, per HE ini tinggi jatuh efisien dan kemudian dipangkatkan 0,466. Nah, perencanaan penentuan diameter pipa yang paling pertama juga kita harus tahu tentang kehilangan tinggi jatuh di upstream dan downstream ya. Kehilangan tinggi jatuh di upstream dan downstream juga kita perlu tahu tentang kehilangan tinggi mayor dan kehilangan tinggi minor ya. HF itu adalah kehilangan tinggi akibat gesekan. Itu biasanya terjadi kehilangan tinggi mayor ya. Karena kenapa kehilangan tinggi mayor itu akibat gesekan? Karena dia terjadi di sepanjang pipa ya. Akibat gesekan itu terjadi di sepanjang pipa. Kenapa terjadi di sepanjang pipa? Karena dia mengacu pada gesekan ya, gesekan air ya. Dia mengacu pada NN itu angka kekasaran pipa. Di sini ada yang angka kekasaran pipa. Kemudian kehilangan tinggi minor. Kehilangan tinggi minor itu akibat saringan, akibat lubang pemasukan itu HE, saringan dan lubang pemasukan itu HE. Akibat belokan pipa itu disimbolkan dengan HB. Dan akibat gate itu gerbang. Akibat gerbang itu disimbolkan dengan HV ya. Rumus ketiganya itu sama ya, adalah koefisien dari masing-masing kehilangan tinggi ya, dikali dengan kecepatan per kecepatan kuadrat per 2 GG. Ini gaya gravitasi ya. Biasanya gaya gravitasi itu ditentukan, tapi kalau tidak ditentukan biasanya dia angkanya 9,81 ya. Lanjut. Nah, sesudah kita merencanakan dan menentukan penentuan diameter pipa, kita menentukan berat pipa dan biaya kehilangan tinggi ya. Nah, perhitungan berat pipa sendiri itu jika kita akan nanti merencanakan bentuk pipa ya, merencanakan lebar diameter pipa ya. Nah, untuk diameter pipa yang di atas 1,6 meter
Ini rumusnya W sama dengan 148 dikali dengan diameter kuadrat dikali dengan L. L ini adalah masing-masing untuk panjang pipa di upstream sendiri, panjang pipa di downstream sendiri. Jadi hitungnya masing-masing ya. Nanti kita menghitung masing-masing, tidak satu jalan, kita hitungnya masing-masing. Nah, untuk yang diameter di bawah 1,6 itu W sama dengan 0,062 dikali dengan diameter kuadrat dikali dengan 0,049 dikali dengan diameter dikali dengan panjang pipa ya, pipa penstock. Dalam hal ini kita akan merencanakan pipa penstock. Oke. Kemudian yang berikut, kalau kita sudah dapat, yang berikut kita merencanakan ini penentuan biaya kehilangan tinggi sebagai berikut. Ini daya yang hilang, itu rumusnya PF sama dengan yang rumus yang tadi, P kapasitas tadi sama rumusnya, cuman bedanya H di sini adalah bukan kehilangan tinggi efisiensi, tapi kehilangan tinggi total. Nanti kita hitung kehilangan tinggi mayor dan minor yang tadi, kehilangan tinggi mayor dan minor. Kehilangan tinggi mayor dan minor ini kita hitung dan terus kita jumlahkan atau kita totalin dua-dua ini, keduanya ini kita totalin. Total itu sama dengan kehilangan tinggi total, itu kita simbolkan dengan HL ya. Itu untuk mencari daya yang hilang. Kemudian energi yang hilang tiap tahun itu PF dikali dengan 24 dari 24 jam, 30 dari 30 hari, 12 itu dari 12 bulan ya. Dapatlah kilowatt hournya ya, untuk energi yang hilang tiap tahunnya. Nah, di sini ada contoh kasus. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Pak, kami tidak paham tadi. Kami paham mungkin lebih langsung ke contoh kasus. Oke, ke contoh kasus. Kita langsung ke contoh kasus. Nah, contoh kasus ini sebenarnya kita disuruh merencanakan atau menghitung pipa penstock ya. Pipa penstock ya. Pipa penstock itu ya pipa pesat atau nama lainnya pipa pesat. Nah, kita merencanakan pipa pesat itu dari sampai ke kejadian yang menyebabkan kerusakan pipa gitu. Adanya kejadian yang menyebabkan kerusakan pipa. Ya. Adanya kejadian yang menyebabkan kerusakan pipa. Sampai jadi kita mulai merencanakan biayanya. Sesudah kita tahu biayanya, yang berikut kita harus menganalisis, namanya analisis water hammer, sampai dengan usia dari pipa tersebut. Nah, tapi dalam hal ini saya sederhanakan lagi contoh kasus ini, saya sederhanakan lagi karena perhitungannya tuh banyak dan menurut saya tidak akan selesai dalam waktu 1 jam kuliah online ini. Jadi saya sederhanakan lagi contoh kasus ini jadi ke contoh soal. Jadi kita sampai di hitungan biaya ya. Kita sampai di hitungan biaya ekonomis perencanaan pipa pesat apabila diketahui. Nah, apabila diketahui ini Q debit ini dari hasil survei, F juga di penentuannya, faktor efisiensi 80% sampai dengan 95%. Nanti kita ambil tengah-tengahnya, kita ambil 90% saja. Kita ambil 90%, kemudian H bruto ya. H bruto itu 229,20. Ini hasil dari desain alternatif ya. Jadi di desain kita punya data hasil desain itu tinggi H bruto itu 229,20 ya meter. Nanti H bruto ini kita cari tinggi efisiensinya ya, kita tinggi efisiensinya berapa. Kemudian pipa pesat di upstream dan pipa pesat di downstream itu punya panjang dari hasil desain punya panjang 307 meter, di downstream juga punya panjang 390 meter. Selebihnya kebetulan dalam soal ini selebihnya sama. Jadi penggunaan bahan materialnya sama ya. Penggunaan bahan materialnya kita anggap sama, belokannya kita anggap sama.
Kemudian penggunaan katupnya juga, jenis katupnya, katup apa gerbangnya juga, penggunaan jenis gerbangnya juga sama. Jadi kita berasumsi sama, jadi G ini konstan 9,81. Nilai N ini adalah nilai dari kekasaran bahan yang kita pakai. Misalnya ditentukan bahan apa, itu kita cari dia punya nilai angka kekasarannya. Angka kekasarannya ini kita bisa cari di tabel ya, tabel angka kekasaran pipa. Itu kalian bisa cari di internet, atau angka kekasaran maning juga ada. Nah, itu bisa kalian peroleh di drainase juga ada. Di internet juga ada. Nah, ini koefisien untuk kehilangan tinggi minor ya. KE, KB dan KV ini untuk kehilangan tinggi minor. Nah, kemudian kita sudah punya data, tinggal kita buat atau menentukan biaya ekonomis untuk perencanaan pipa pesat. Kita masuk tuh, yang tadi kan dari awal saya sudah bikin ya. Sebenarnya dari awal itu kan sudah bikin alurnya. Tinggal kalian ikut saja alurnya itu. Alurnya itu kan kita mencari kapasitas yang pertama ya. Ini rumus kapasitas. P sama dengan 9,8 kali F dikali dengan debit dikali dengan tinggi jatuh efisien. Nah, ini F tadi kita pakai 90% ya. 90%. Nah, tinggi jatuh efisien itu rumusnya bruto dikurang dengan 5% dikali dengan bruto. Dapatnya 217,74 meter. Nah, kita sudah punya nilai F, sudah punya nilai H efisiensi, kita masukin ke persamaannya. Didapat sekian, 9.602, sekian kilowatt. Nah, sekian 9.000-an kilowatt hour ini kita bawa ke horsepower ya. Nah, 1 kilowatt hour itu sama dengan 1,34102 horsepower. Nah, sekarang kita sudah punya nilai untuk P ya. Nilai untuk P atau kapasitas. Langkah yang berikut kita menentukan diameter pipa, mencari diameter pipa. Kita menggunakan rumus yang tadi, rumus empiris, rumus dalan ya. Rumus dalan. Kita masukin tuh. Kan kita sudah punya P. Sudah punya tinggi jatuh efisien juga sudah punya, ya sudah kita tinggal masukin ke rumus. 0,176 dikali dengan dalam kurung P per HE dipangkatkan 0,466, dapatnya sekian. 1,18 meter berdasarkan rumus empiris. Nah, tapi kan diameter pipa itu kan tidak ada yang ganjil ya. Kita 1,8 kita jadikan ke 2 ya. Kita jadikan ke 2. Jadi 2 meter ya. Nah, kita jadikan ke 2 lagi. 1,8 kita jadikan ke 1,2 meter ya. Kita jadikan 1,2 meter. Selanjutnya kita mau bikin pembandingnya nih. Jadi kita pakai pipa 1,2 meter. Selanjutnya kita hitung untuk contoh perhitungan ke depan. Pak akan pakai perhitungan dengan menggunakan pipa berdiameter 1,2 meter. Nah, tapi kita juga harus merencanakan pembandingnya. Nah, pembandingnya itu tidak boleh, maksudnya di antara 1,18 atau 1,2 berarti 1, pipanya itu 1, kemudian 1,4, 1,6, 1,8 dan 2. Boleh sampai di 1,8 saja tidak apa-apa. Nah, kita merencanakan nih, tapi kedepannya kita hitung pakai 1,2 ya, karena ini yang paling mendekati rumus yang kita sudah pakai tadi untuk mencari diameter pipa ya. Kita sudah cari dapatnya 1,18. Oke. Nah, sekarang kita bikin tabel diameternya seperti ini. Kita punya 6 contoh diameter untuk perencanaan penentuan diameter pipa, yang mana yang mau kita pakai yang paling ekonomis ya. Nah, dari tujuannya kita tuh dari diameter 1 sampai 2 ini, dengan interval 0,2, yang mau kita lakukan adalah kita mencari yang mana yang paling ekonomis ya. Yang mana yang paling ekonomis.
Jadi kita merencanakan dari segi biaya dulu ya. Kita merencanakan yang mana yang paling ekonomis. Berarti langkah selanjutnya adalah kita mencari kehilangan tinggi di upstream dan downstream. Nah, kita mencari kehilangan tinggi di upstream dan downstream. Kapasitas kita sudah punya, diameter juga sudah. Sekarang kita mencari kehilangan tinggi di upstream maupun downstream menggunakan rumus yang tadi. Nah, yang untuk mayor, kehilangan tinggi mayor, rumusnya adalah ini, 124,5 itu adalah konstan. N ini adalah nilai angka kekasaran dari angka kekasaran dari material yang kita pakai. Angka kekasaran dari material yang kita pakai. L itu panjang pipa penstock baik yang di upstream maupun downstream. Bedakan. Kemudian kecepatan itu kecepatan yang sudah nanti yang kita cari, kita belum punya. Kemudian D itu adalah diameter dipangkatkan 4/3 dikali 2G. Nah, sekarang yang belum kita punya angkanya adalah kecepatannya. Nah, ini adalah rumus kecepatan ya. Q sama dengan V kali A. Ya dong. Q sama dengan V kali A, atau yang sering dipakai kan kayak gini ya. Q sama dengan V kali A. Nah, kalau Q sama dengan V kali A, berarti kita mau cari V, berarti Q per A ya. Kita punya debit itu 5 ya, diketahui di soal data tadi. Kita punya debit 5 diper dengan 0,25 pi kali 1,2/2. 0,25 itu maksudnya adalah 1/4 pi D kuadrat ya. Kita pakai perhitungan D yang tadi, D-nya 1,2, diameternya 1,2. Oke, jadi kita dapat tuh. Kita masukin, dapat angka untuk kecepatannya adalah 4,42 meter per detik. Masukin ini ke persamaan HF tadi. Dapatnya N-nya itu, kalau N-nya kita lupa, N-nya itu 0,01 ya tadi. 0,01. Nah, kita masukin nih ke persamaan HF tadi. Masukin ke persamaan HF, dapatnya sekian. Untuk kehilangan tinggi mayor ya, akibat gesekan ya. Next, kita sudah punya HF atau kehilangan tinggi mayor. Sekarang kita lanjut ke perhitungan untuk kehilangan tinggi minor. Nah, kita masukin saja yang sesuai dengan data yang kita punya. Masukin HE itu sama dengan KE kali kecepatan per 2G. KE tadi kita punya itu 0,5 ya. 0,5 masukin, dapat 0,050. Jadi kecepatan kan debit per luas ya. Luas. Ini luas lingkaran itu kan 1/4 pi D kuadrat atau pi R kuadrat ya. Ini di sini Pak tulis pakai yang pi R kuadrat ya. Pi R-nya itu jari-jari ya. Jari-jari, R itu dari jari-jari dari 1,2 kan 0,6 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 9,81 sama dengan 0,050. Oke. Sama saja kalau luasnya kalian pakai yang tadi. Sama saja. Oke. Kita lanjut. Sesudah kita cari kehilangan tinggi mayornya kita sudah dapat. Sekarang angka kapasitasnya sudah dapat. Diameter pipanya juga kita sudah tentukan dari 1 sampai 2. Kemudian kehilangan tinggi di upstream itu baik mayor dan minor juga kita sudah dapat. Langkah yang selanjutnya adalah kita buat nih. Kita cari kita buat nih untuk masing-masing diameter. Kalau ini kan angka dari untuk diameter 1,2 meter ya. Ini angka untuk diameter 1,2 meter. Nah, untuk diameter 1,2 meter, kalau sudah
kalian ini bikin HL-nya. HL itu adalah kehilangan tinggi total. HL itu sama dengan kehilangan tinggi total. Ya, kehilangan tinggi total. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari jumlah ya. Jumlah dari kehilangan tinggi mayor tambah kehilangan tinggi minor. Jumlahnya ya. Jumlah dari kehilangan tinggi mayor dan kehilangan tinggi minor untuk tiap-tiap ini diameter. Jadi kalian cari nilai mulai dari nilai HF sampai HV tiap-tiap diameternya, terus kalian bikin totalnya. Kalian cari tahu totalnya. Ini yang kita pakai. Total ini yang kita pakai. Oke? Kalau sudah itu kita baru dapat untuk desain yang di upstream ya. Upstream. Nah, langkah selanjutnya kita buat hal yang sama sampai dengan kita membuat tabel total kehilangan tinggi di downstreamnya. Langkah yang berikut kita bikin untuk downstreamnya. Dalam kasus ini cuman materialnya yang kita gunakan sama. Material yang gunakan sama, kehilangan tingginya juga sama. Langkah yang berikut halo, suara saya kedengaran ya? Masih ya? Halo? Ada yang bisa jawab? Satu orang saja cukup. Oke, sip, lanjut. Terima kasih sahabat tuh. Rumolo, oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, langkah yang berikut. Ya. Terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih. Langkah yang berikut itu kan kalian lakukan hal yang sama. Mana tadi? Kalian lakukan hal yang sama. Jadi kalian sudah cari tinggi total di upstream ya. Kalian sudah mencari tinggi total di upstream. Langkah yang berikut kalian melakukan hal yang sama sampai mendapatkan tinggi total di downstream. Ya, dalam hal ini material yang kita pakai untuk perencanaan pipa penstock itu, kita merencanakan pipa untuk PLTA itu, pipa penstock PLTA itu. Dalam hal ini materialnya sama, terus kita anggap dia punya koefisien untuk saringan pemasukan lubangnya sama, koefisien untuk belokan pipanya sama, dan menggunakan gate atau pintu yang sama, menggunakan pintu tipe gate valve ya, tipe jenis katup ya, Jadi kita punya koefisien yang sama. Nah, karena kita punya koefisien yang sama, berarti di sini cuman beda di L-nya saja, cuman beda di L 390 meter. Nah, kalian cari sampai ke untuk tinggi kehilangan total di downstream. Sekarang kita sudah punya kehilangan tinggi total di upstream dan kehilangan tinggi total di downstream. Nah, kalau sudah kita lanjut tuh. Kita lanjut, sahabat. Pak ganti internet dulu soalnya barusan Pak punya handphone error, jadi Pak pakai wifi. Sebentar, sedangkan ini kalau berhenti nanti takutnya tiba-tiba mati. Kita pakai penambatan USB. Oke, lanjut. Nah, sudah ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita sudah dapat tinggi total kehilangan di upstream. Kita juga sudah dapat total kehilangan tinggi di downstream. Langkah yang selanjutnya kita buat perhitungan berat pipa dan biaya kehilangan tinggi.
Nah, dalam hal ini kita pakai yang diameternya 1,2 meter kan. Jadi ini perhitungannya adalah perhitungan untuk diameter 1,2 meter. Nah, di rumus yang tadi untuk D dengan apa? Di bawah 1,6 meter, 1,2 ini kan lebih kecil dari 1,6 ya. Berarti kita menggunakan rumus W sama dengan 0,062 kali diameter kuadrat ditambah dengan 0,049 kali D kali L ya. Kali L, oke ya. Nah, dapatnya sekian nih. 45,4 sekian ton. Nah, dari situ kita bisa tahu nih harga pipanya berapa. Nah, harga pipa di sini 1 juta rupiah per ton dikali dengan 45,4606 ton, dapatnya 45 juta 460.600 rupiah. Kemudian kita hitung yang berikutnya, kita sudah dapat harga pipa. Oke, kita save dulu harga pipanya. Nah, yang berikut kita hitung kehilangan tinggi. Kehilangan tinggi itu 0,637 meter. Kehilangan tinggi 0,637 meter itu dapatnya dari sini. Dapatnya dari sini. Kan kita hitung yang di upstream nih. Dapatnya dari sini. Nih. Kan pakai yang 1,2 ya, 1,2 meter. Dapatnya dari sini. Dapatlah 0,6369. 0,6369 itu dibulatin jadi 0,637 ya meter. Kemudian kita hitung daya yang hilang. Tadi rumusnya PF dikali dengan 9,8 dikali dengan 0,9 ini dari yang 90% tadi ya. Dari yang 90% tadi nilai F. Nilai F kecil tadi. Nilai kecil 90% tadi jadinya 0,9 dikali dengan 5 dari debit. Kemudian dikali dengan HL. Ini HL ya. Ini HL atau kehilangan tinggi total di upstream ya. Baik yang mayor maupun minor di total jadinya 0,637. Nah, masukin rumus, masukin persamaannya, kita dapat 28,092 kWh. Kemudian energi yang hilang tiap tahun. Nah, kita dapat tuh dari PF, dari sini PF kita masukin dikali dengan 24 kali 30 kali dengan 12. 24 jam, 30 hari, 12 bulan sama dengan sekian dapatnya 242.712,2 kWh. Nah, kalau sudah dapat EF-nya, ini kan EF ya, kehilangan energi tiap tahun. Kalau sudah dapat, kemudian kita lanjut ke harga kehilangan tinggi energi. Kita bisa dapat nih dari ini harga kehilangan tinggi tiap tahun, energi yang hilang tiap tahun, kita bisa dapat tuh kehilangan tinggi energi tiap tahunnya berapa. Kehilangan tinggi energi tiap tahun itu harganya adalah 168 per kilowatt hour dikali dengan nih 200 dikali dengan EF ini, dikali EF dapatnya sekian, 40 juta sekian. Nah, kita sudah punya kehilangan tinggi ya, kita sudah punya harga pipa, kita juga sudah punya harga untuk kehilangan tinggi energi. Sekarang kita total, maka kita total nih harganya. Kita total 45.000 sekian, 45 juta sekian ditambah dengan 40 juta sekian, totalnya adalah 86 juta sekian untuk diameter 1,2. Nah, kita lakuin tuh hal yang sama, kita lakuin proses perhitungannya tadi sampai dengan harga total ini, kita lakuin sampai dengan proses yang sama sampai dengan harga total ini untuk diameter 1, 1,4, 1,6, 1,8 dan 2 meter. Kalau sudah kita lakukan hal yang sama, kita bandingkan tuh mana yang paling ekonomis. Nah, kita bikin tabelnya nih. Ya, kita bikin tabelnya. Tabelnya ini kita bikin. Tabel perhitungan ekonomis pipa pesat di upstream. Kita bikin. Tadi kan perhitungan untuk upstream. Nah, ternyata sesudah kita
perhitungannya, dari situ kita urutin lagi tuh mana yang paling ekonomis. Ternyata yang 1,2 itu yang paling ekonomis. Ya, kemudian 1, disusul 1,4, 1,6, kemudian 1 dan 1,8 dan 2. Itu untuk upstreamnya saja. Nah, kalian nanti kita hitung lagi. Ya, memang prosesnya panjang banget tuh. Nanti kita hitung lagi untuk yang pipa pesat di downstream. Pada saat kita perhitungan yang di downstream, ternyata harga ya pipa pesat yang di downstream juga memang lebih ekonomis yang 1,2. Ya. Kemudian 1,4, 1 dan 1,6, 1,8 dan kemudian terakhir itu 2. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan tuh mana penggunaan pipa yang paling ekonomis untuk kita pakai sebagai pipa penstock untuk perencanaan PLTA. Nah, kita sampai di sini dulu ya, sampai di perencanaan biaya untuk perencanaan biaya ekonomis pipa pesat untuk PLTA ya. Kita sampai di sini dulu. Karena lanjutannya itu akan panjang lagi, nanti kita bahas di pertemuan yang berikut. Nah, yang berikut itu kalau kita sudah menemukan ini, di sini kita sudah menemukan yang paling ekonomis, prosesnya tidak sampai di sini. Proses yang berikut itu sesudah kita mengetahui yang diameter yang mana yang paling ekonomis, kita akan masuk ke analisis water hammer. Ini analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah diameter ekonomis pipa yang telah dihitung tadi dia mampu tidak menahan perubahan tekanan sesuai dengan syarat. Nah, sesuai dengan syarat bahwa tinggi jatuh, syarat bahwa tinggi jatuh itu, syarat tinggi jatuhnya itu adalah dia punya tambahan tekanan. Tambahan tekanan itu dia hanya mengizinkan atau maksimumnya itu cuman 20 sampai 25% saja dari tekanan yang sudah ada. Dia hanya mengizinkan 20 sampai 25%. Kalau nanti kita carinya ternyata pada saat analisis water hammernya lebih dari 20 sampai 25%, maka kita harus pilih alternatif perhitungan pipa pesat yang lain. Alternatif yang kedua. Jadi kita punya banyak alternatif. Jadi kita hemat secara biaya, kita juga tahu itu aman atau tidak. Seperti itu. Oke. Jadi kembali lagi ke sipil ya. Hemat secara biaya tapi harus aman. Oke. So, begitu saja perkuliahan kita sore hari ini. Kuliahnya adalah tentang perencanaan PLTA, perencanaan pipa pesat di upstream maupun downstream untuk PLTA, untuk memperoleh biaya mana yang paling ekonomis, biaya ekonomis ya. Oke. So, baik. Saya ucapkan semuanya selamat sore.